Mari kita berdoa. Kiranya pujian kami keluar dari hati kami yang terdalam, ya Bapa. Bahwa kami sungguh-sungguh mau belajar mencintai dan mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami. Bahwa kami sungguh-sungguh mau belajar mencintai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan hanya sekedar mencintai Tuhan, tapi kami juga belajar mencintai akan setiap perkataan dan firman-Mu yang akan terus meneguhkan akan iman kami dalam perjuangan dan pergulatan hidup di tengah-tengah dunia yang kelam ini. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan kembali berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami belajar mengerti isi hati-Mu, belajar mengerti kehendak-Mu, belajar meyakini bahwa firman-Mu dan kehendak-Mu lah yang terbaik dan terutama dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami dalam waktu pemberitaan perenungan firman-Mu. Jangan biarkan setiap kebenaran lalu dari hadapan-Mu dan dari hidup kami. Segala kuasa jahat kami usir dalam nama Yesus, dan biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong menyatukan kami, untuk kami memahami kehendak dan rencana-Mu, bertekad untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Ya, bersyukur hari ini bisa melayani Bapak, Ibu, dan Saudara bersama-sama. Terima kasih untuk Ibu Gembala bersama-sama dengan para penatua yang memberikan kesempatan. Nama saya Krishna gitu ya. Krishna bukan latar belakangnya Hindu gitu ya. Krishna itu juga bukan Kristus nasional. Krishna itu Krisno, katanya orang tua Kristus Ono. Jadi nama saya itu ada Kristusnya, katanya seperti itu. Ya itu sekedar nama. Sehari ini saya keluarga dipercaya untuk melayani di GKT Jajak gitu ya. Satu tempat yang hari ini sedang terkepung dengan macet karena banyak hal. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar bersama hari ini terkait dengan firman Tuhan, dengan satu pokok perenungan hubungan yang berkenan di mata Tuhan. Kita akan baca bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Demikian firman Tuhan. Terus dan tetap berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah. Hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia atau di negara di mana kasus kekerasan seksual sebagai salah satu bukti dan wujud ajarannya dosa seksual itu semakin hari bukannya semakin berkurang. Semakin hari dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat akan satu data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada dalam situs mereka, di web mereka punya data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Dua data ini bisa membandingkan betapa mengerikan kita hari ini hidup di tengah-tengah negara ini. Di tahun 2020, Bapak, Ibu, dan Saudara, dicatat ada data 8.210 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. 8.210 kasus dalam satu tahun di tahun 2020.
Di tahun 2025 sampai pertengahan tahun saja, itu sudah ada 7.272. Hampir menyamai rekor 1 tahun, setengah tahun hampir menyamai rekor 1 tahun. Itu hanya laporan yang dilaporkan atau yang diterima. Korban yang berani membuka diri, korban yang berani menyatakan bahwa saya telah mengalami kekerasan seksual di lingkunganku dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, angka ini mungkin kalau kita bayangkan dengan dengan jumlah penduduk Indonesia, tidak ada seujung kuku. Tapi coba kita berpikir dengan cara berbeda. Saya coba iseng-iseng hitung, mudah-mudahan kalau hitung-hitungan saya tidak salah gitu ya. Saya coba hitung iseng-iseng rata-rata dalam 1 hari di tahun 2020 itu kasusnya baru 22 dalam 1 hari. 22 kasus itu kalau dibagi dengan jam itu kurang lebih 1 jam 1 kasus gitu ya. Tidak terlalu berasa gitu ya. Tetapi di tahun 2025 pertengahan tahun itu Bapak Ibu dan Saudara, berapa rata-ratanya? 39 kasus per hari atau sekitar 40 menit sekali itu ada kasus. Jadi kalau khotbah saya batasnya 40 menit, tadi saya khotbah mulai dari doa sampai nanti amin itu sudah ada 2 kasus. Kebaktian kita bisa jadi sudah ada 2 kasus. Orang yang berani membuka diri menjadi korban kekerasan seksual. Bapak Ibu dan Saudara, situasi ini bukan situasi yang sederhana. Situasi ini ingin menunjukkan dan membuka wawasan kepada setiap kita bahwa kekerasan seksual yang merupakan wujud nyata dari dosa seksual itu benar-benar ada. Benar-benar real ada di sekitar kita dan telah merasuk serta merusak akan hubungan cinta kasih, hubungan keluarga, hubungan sesama manusia, hubungan antar anggota masyarakat. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau menengok sedikit akan berita-berita yang terjadi akhir-akhir ini, miris melihat akan situasi ini. Seorang pemuka agama yang seharusnya menuntun umatnya kepada kebenaran, yang seharusnya dalam tanda kutip membawa surga kepada umatnya, mereka justru menjadi pelaku kekerasan seksual, bukan hanya 1, 2, puluhan orang dilecehkan. Seorang penegak hukum yang seharusnya melindungi orang-orang yang lemah justru memakai kekuasaannya untuk apa? Untuk memuaskan nafsu seksualnya. Kekerasan seksual dia lakukan. Seorang dokter yang harusnya menawarkan dan membawa kehidupan, kebaikan bagi pasiennya, justru memperpadaya pasien atau keluarganya. Sampai akhirnya dalam tanda kutip seolah-olah mematikan akan harapan dan hidup mereka. Miris. Belum lagi situasi-situasi yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, memang bukan semua orang, tidak semua dokter, tidak semua penegak hukum, tidak semua pemuka agama. Tetapi oknum-oknum itu seringkali perbuatannya menjadikan kita mulai menaruh rasa tidak percaya kepada pribadi atau institusi itu. Kekerasan seksual merusak begitu banyak kehidupan, hubungan yang ada dalam relasi di antara sesama manusia. Pertanyaannya adalah mengapa situasi itu terjadi? Mengapa situasi ini semakin hari tidak semakin baik? Mengapa situasi ini semakin memburuk di tengah-tengah? Katanya begitu banyak aturan-aturan penegak hukum yang mencoba mengatur sedemikian rupa supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi korban yang selanjutnya dan seterusnya. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkaca sejenak di dalam bagian firman Tuhan dan merenungkan sejenak akan kehendak Allah atas hidup kita, jawabannya sederhana. Kenapa kekerasan seksual, kenapa dosa seksual itu semakin hari semakin banyak terjadi? Masalah terbesar sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara. Masalah terbesar dalam keberdosaan manusia itu bukanlah karena ketiadaan hukum. Masalah terbesar dalam keberdosaan manusia itu lebih karena apa? Adanya penyimpangan dan pembiasan makna hukum. Bukan karena tidak ada hukum, kemudian dosa semakin berkuasa. Tetapi hukum itu ada, ketetapan itu ada, aturan itu ada, nilai-nilai itu ada. Tetapi manusia dengan segala kepongahannya, mereka lebih memilih untuk apa? Membiaskan atau mengabaikan akan hukum dan aturan itu sendiri. Situasi ini kurang lebih Bapak Ibu dan Saudara yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyampaikan perintah yang hari ini kita baca dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit itu Bapak Ibu dan Saudara, dan Yesus berkata dengan sebuah kalimat, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Menunjukkan bagaimana sesungguhnya para pendengarnya itu tahu akan firman Tuhan. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang
menyediakan diri dan waktunya untuk mendengarkan paparan khotbah Yesus di bukit. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak ngerti hukum. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah dengar masalah jangan berzina. Mereka adalah orang-orang dalam tradisi mereka, adalah orang-orang yang sangat patuh, sangat tahu akan kebenaran itu. Perintah itu alamatnya ada di mana, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang termasuk berzina dan tidak berzina. Mereka pasti paham sebagian besar di antara mereka. Kalau kaitannya dengan Alkitab dalam kitab Imamat 18 sampai dengan pasal yang ke-20 yang merinci dengan lebih detail apa yang dimaksud dengan perzinahan itu. Sebagian besar di antara mereka pasti paham bahwa mereka diajar untuk menjaga kudusnya perkawinan. Mereka dilarang untuk menyingkapkan aurat, mereka dilarang untuk selingkuh, mereka dilarang untuk melakukan persetubuhan sama jenis, mereka bahkan dilarang berkelamin dengan binatang. Jelas tertulis dalam Taurat. Mereka tahu, mereka ngerti. Bahkan Amsal 19 ketika bicara tentang kudusnya hidup, berbicara tentang persetubuhan dengan budak, larangan untuk merusak kesucian anak perempuan. Bahkan mereka pasti juga sangat tahu tentang konsekuensi, dampaknya kalau mereka melanggar ketetapan atau perintah Allah itu sendiri. Apa? Konsekuensi terberatnya dalam Imamat 20 adalah mereka harus siap dihukum mati. Mereka harus siap dihukum mati kalau sampai mereka melakukan tindakan perzinahan itu sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara, bahkan secara tradisi lisan mereka yang kuat, mereka pasti ingat bagaimana para leluhur mereka. Mereka ingat bagaimana perzinahan Daud dengan Batseba dan dampaknya. Mereka pasti ingat bagaimana Salomo dengan begitu banyak wanitanya, dampaknya atas hidup mereka, dampaknya atas kerajaan Israel dan seterusnya. Mereka tahu, mereka paham, mereka ngerti. Tetapi masalahnya, apakah mereka mengerjakan dan melakukan atau setidaknya pengetahuan mereka adalah pengetahuan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang menjadi masalah. Pembiasan makna hukum atau pembiasan akan makna firman Allah. Firman Allah diketahui, firman Allah dimengerti, tetapi hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Kalau oke, diterima, kalau tidak oke, diterima. Bahkan kalaupun sesuatu itu katakanlah melanggar ketetapan Tuhan, selama menyenangkan hatiku, aku akan tetap kerjakan itu. Kita berhenti di titik ini Bapak Ibu dan Saudara, seolah-olah hari ini kita juga disingkapkan dengan sebuah realita atas kehidupan kita, bukan? Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, ketika kita bicara tentang pemahaman firman Allah, apapun itu termasuk ketika dalam konsep perzinahan itu, bukankah seringkali kita berpikir dan memaknai itu hanya berdasarkan kacamata kita sendiri? Sebatas itu kita pahami, sebatas itu kita ngerti, sebatas itu kita suka, baru kita mau. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mungkin akan cenderung berkata, firman itu bukan untukku, firman itu untukmu. Ya, contoh sederhana Bapak Ibu dan Saudara, berapa kali kita pernah terjebak ketika dengerin firman Tuhan, lalu kita senggol kiri dan kanan kita, dengerin itu firman buatmu. Pernah kan ngalami seperti itu? Bukan buatku. Turun dari mimbar berapa kali saya pernah ketemu dengan beberapa jemaat yang mengatakan, terima kasih loh, terima kasih firmannya. Oh puji Tuhan, tapi ada kalimatnya, firmannya benar-benar cocok untuk si dia. Wah Bapak Ibu dan Saudara, jarang saya ketemu orang yang mengatakan terima kasih loh, terima kasih Musa, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya benar-benar tertegur, saya benar-benar mau belajar firman Tuhan, mematuhi taat firman. Jarang. Lebih banyak nunjuknya ke sana, bukan lagi gini, nunjuknya ke sana. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, karena itu Tuhan Yesus berkata bukan hanya kepada pendengarnya hari itu. Tuhan Yesus pun juga sesungguhnya berkata kepada setiap kita, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Kamu telah tahu, kamu telah dengar, kamu ngerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Kamu telah punya konsep tentang perzinahan itu. Tetapi masalahnya adalah, apakah konsep dan pengertianmu itu selaras dengan apa yang dimau oleh Tuhan? Selaras dengan yang aku mau. Karena itu Yesus lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Apa? Kalimat berikutnya Yesus mengatakan dengan sebuah kalimat yang sederhana. Tetapi aku berkata kepadamu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus tidak sedang menolak hukum Taurat. Tidak. Tetapi Yesus sedang melakukan koreksi penafsiran terhadap pemahaman yang salah tentang hukum Taurat. Secara khusus apa? Secara khusus terkait dengan perzinahan itu sendiri. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina.
Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ingin tegaskan satu hal. Perzinahan itu tidak selalu dan tidak melulu terkait dengan perbuatannya. Sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, sebagaimana yang mungkin sebagian besar kita pahami hari ini. Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan seksual, hubungan seksual di luar pernikahan yang kudus, pernikahan yang benar, yang disucikan oleh Allah, maka itu dianggap sebagai sebuah perzinahan. Yesus ingin katakan tidak hanya itu, benar itu adalah perzinahan. Tetapi Yesus katakan, aku berkata kepadamu, kalau ada seseorang laki-laki yang memandang seorang perempuan, lalu di dalam hatinya timbul keinginan, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup menegaskan, kalau timbul nafsu birahinya di dalam hati, maka dikatakan apa? Orang itu sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Perzinahan secara fisik, perbuatan secara fisik, perzinahan itu tidak terjadi. Tetapi di dalam hatinya telah timbul perzinahan, dan itu adalah salah. Dan itu adalah dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu dokumen pengakuan iman kita pun juga menegaskan hal itu. Dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan jawaban yang ke-109. Saya bacakan ya. Jadi pertanyaannya, hanya zina atau keaiban serupa itukah yang dilarang Allah dalam perintah ke-7, jangan berzina ini? Jawabannya mari kita perhatikan. Kata Yesus mengatakan, karena tubuh dan jiwa kita merupakan bait Roh Kudus, maka Tuhan menghendaki supaya kita memelihara kedua-duanya. Tuhan menghendaki supaya kita memelihara tubuh dan jiwa kita sehingga tetap murni dan suci. Karena kita sudah disucikan, karena kita sudah dikuduskan, karena kita sudah diampuni, kehendak Tuhan jelas. Sebagai orang yang telah disucikan, diampuni, dikuduskan itu, wajib hukumnya bagi kita untuk apa? Menjaga kemurnian dan kesucian hidup. Bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Hati, pikiran kita pun juga harus tetap kita jaga kekudusannya. Oleh karena itu Katekismus melanjutkan, dia melarang, dia yang dimaksud adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan melarang segala, 1, perbuatan, 2, isyarat, 3, perkataan, 4, pikiran, 5, hawa nafsu yang mesum. Tuhan melarang segala perbuatan, isyarat, perkataan, pikiran, dan hawa nafsu yang mesum. Hawa nafsu yang dikuasai oleh hasrat seksual yang tidak terkendali. Serta, ini perhatikan baik-baik, segala sesuatu yang dapat menyebabkan hati manusia itu tertarik kepadanya. Jadi bukan hanya masalah perbuatannya, bukan hanya masalah isyaratnya, bukan hanya masalah perkataannya, tapi segala sesuatu yang mempengaruhi hati dan membuat hati itu jatuh ke dalam hawa nafsu seksual yang tidak terkendali, itu sudah dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perzinahan itu tidak hanya bicara tentang fisik, tidak hanya bicara tentang mata, tapi juga melibatkan akan hati. Persoalan yang sering kali terjadi adalah apa? Karena hati kita ini tidak pernah diketahui oleh orang lain. Dalamnya samudra bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Manusia sering kali terkecoh oleh karena penampilan. Bahkan Samuel pun terkecoh oleh penampilan. Ketika Tuhan memilih Daud, hati manusia itu seringkali dipenuhi dengan kecemaran. Padahal dari hati itulah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ingin katakan, perpaduan antara mata yang tidak kudus, perpaduan antara mata yang najis, mata yang tidak terkendalikan dengan hati yang cemar itulah yang akhirnya melahirkan dosa yang sangat serius yang bernama perzinahan. Belum keluar, belum terlihat wujudnya, tetapi ketika dosa perzinahan itu ada dalam hati menguasai hidup seseorang, hancurlah bangunan kehidupan seseorang sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jelas Katekismus ataupun Tuhan sendiri mengatakan, hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan hatimu. Ada pepatah kuno, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pepatah kuno yang saya yakin
sebagian besar kita lintas generasi juga pasti tahu. Boleh dilanjutkan ya, boleh dijawab. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Jangan cinta dulu loh. Aslinya yang awal. Dari mana datangnya? Wah, taunya yang belakang ya. Titik. Ya udah gini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Tahu ya? Mudah-mudahan ingat lah. Ini udah pepatah lama, mulai dari saya kecil sudah ada. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Nah, baru ini yang dihafal. Dari mana datangnya? Cinta. Dari turun. Nah, benar ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Benar apa benar? Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun, pertama kali memutuskan mau menikah dengan si A, si B, gitu kan ya. Dengan pasangan Anda hari ini. Atau mungkin saat itu ada pilihan pos PI-nya ada berapa gitu kan ya. Apa yang dibuat memilih? Telinga? Belum tentu. Lebih banyak matanya gitu ya. Lebih banyak mata kita yang kita pakai. Dilihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ditimbang, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hitungan, masuk ke dalam kriteria mama dan papa, masuk ke dalam banyak hal, baru hati mengatakan, ya wis, jalan. Ketika memutuskan untuk menikah pun juga seperti itu bukan? Ditimbang, mobilnya ditimbang berapa gitu ya, dan seterusnya emasnya berapa. Bapak dan saudara ditimbang segala sesuatunya mulai dari mata. Kita pernah dengar istilah lapar mata. Lapar mata itu paling kelihatan kalau kita lagi pesta. Ya, lagi pesta kemudian ketika pesta itu ada makanan, waktunya makan prasmanan. Katakanlah masakannya itu ada 10 macam masakan yang ada di situ. Orang yang lapar mata biasanya apa? Dia ambil nasi, oke ambil nasi sesuai dengan porsi yang biasa dihabiskan, biasanya gitu. Lalu kalau ada 10 lauk di situ, 10 masakan di situ, orang yang lapar mata biasa apa? Ambil semuanya, perkara suka tidak suka itu urusan nanti, perkara kemakan nggak kemakan urusan nanti. Habis nggak habis urusan nanti, yang penting aku ambil. Diambil tuh semua sampai piringnya mungkin bagaikan gunung Semeru yang mau meletus. Bapak Ibu dan Saudara, habis enggak? Oh, yang muda langsung habis gitu ya. Kalau enggak enak, habis enggak? Berusaha dihabisin, puji Tuhan, kita bertanggung jawab dengan apa yang dipilih. Tapi yang seringkali bikin miris Bapak Ibu dan Saudara, ketemu makanan lauk yang pertama enggak cocok, enggak enak, 9 masakan yang lain langsung ditaruh. Padahal itu gunung. Atau mungkin harusnya cuma bisa makan ayam 1 saja sudah cukup. Dia ambil 3, yang 2 kebuang. Lapar mata, ngelihat enak, ngelihat tampilannya enak, pengen ambil sebanyak-banyaknya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Demikian juga dengan yang namanya cinta. Cinta itu juga bisa bermula dari mata seperti kata pepatah tadi. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tetapi ketika kita bicara dalam sisi yang berbeda hari ini firman Tuhan, pepatah itu masih berlaku. Cuma artinya berbeda. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya zina? Jawabannya sama. Dari mata turun ke hati. Suatu kali ada seorang bapak datang di tempat pelayanan yang dulu berarti sudah lebih dari 15 tahun, 20 tahun yang lalu berarti. Datang setelah doa pagi, ngobrol, tanya sama saya. 20 tahun lalu berarti umur saya baru umur 30. Baru umur 30 gitu ya. Pak, boleh enggak anak saya cerai? Loh, kenapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin kalau orang GKT ditanya, boleh enggak cerai? Jawabannya adalah, kalau orang GKT ditanya, boleh enggak cerai? Jawabannya adalah, enggak boleh gitu. Kalau jawab tergantung itu nanti katekisasi sama musuh lagi gitu ya. Ada jawabannya enggak boleh. Nah, saya enggak langsung jawab tidak boleh, tetapi kemudian saya tanya, kenapa kok berpikir seperti itu? Dia jawab, anak saya gadis satu-satunya Pak. Anak saya gadis satu-satunya menikah dengan suaminya. Suaminya sekarang kerjaannya, maafkan, ini bukan mendiskreditkan satu profesi tertentu gitu ya. Tetapi ini kisah nyata. Dia katakan menantunya laki-laki itu adalah seorang sales yang kerjaannya dari kota ke kota.
Jadi dalam 1 bulan itu Pak, anak saya perempuan hanya kumpul itu tidak lebih dari 2 kali. Dan setiap kali kumpul itu tidak lebih dari 2 hari. Kenapa? Sebagian besar waktu suaminya itu keliling dari kota ke kota waktu di Jawa Barat, sekitaran Jawa Barat. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, terus kenapa kok berpikir untuk apa? Untuk anaknya cerai. Anak saya tidak kuat Pak. Lo sudah punya anak, sudah berapa? 1. Lo kenapa enggak kuat? Ya enggak kuat kalau ditelepon susah, kalau dihubungi susah. Enggak tahu dapat hikmah dari mana, bisikan dari mana, tiba-tiba saya tanya, maaf Pak, apakah ada hal yang lain yang jadi pertimbangan? Akhirnya si bapak ini ngomong gini, ya lebih baiklah daripada anak saya itu cuma kumpulnya 2 kali dalam 1 bulan, itu pun enggak pasti. Mendingan dia itu deket dengan seorang teman saya, anak teman saya. Itu loh kemana-mana jauh lebih daripada siapa? Daripada menantu saya. Lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu, semacam-macam dibanding-bandingkan. Saya tanya lagi, anaknya bapak gimana? Ya justru anak saya yang nanya, yang desek. Bapak, Ibu, dan Saudara, si anaknya yang perempuan itu ternyata kena penyakit mata. Kena penyakit mata yang akhirnya berpengaruh kepada hati. Bener dia enggak pernah ketemu sama suaminya. Bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi sebulan 2 kali. Dan ketika dia enggak ketemu dengan suaminya, di situ ada yang lain. Ada sosok lain yang dia mulai bandingkan. Suamiku tiap kali datang pulang kumel. Ini orang tiap kali kerja, tiap kali ketemu sama aku. Parlente luar biasa rapi. Suamiku ngomongnya marah-marah. Suamiku ngomongnya keras. Suamiku ngomongnya kasar. Dia ngomongnya selalu lembut. Selalu tahu, selalu perhatian sama aku. Suamiku itu jangankan untuk makan. Kalau butuh sesuatu, jangankan untuk make up, untuk makan saja uangnya harus minta. Sedangkan dia selalu traktir saya. Lah yo. Mata kan bicara, dibandingin antara suami dengan si dia. Mulailah merasuk ke dalam hati. Pertanyaan saya, belum cerai, sudah seperti itu, dosa atau enggak? Ayo, sudah bandingin suami. Kalau supaya adil lah ya, supaya adil. Seorang istri pun juga pernah ngeluh. Suami saya, Pak, kalau tetangga si janda itu punya masalah, dia nomor 1 datang. Anaknya sendiri sakit, dia lagi kerja, dengan entengnya dia ngomong, wes ma bawa aja ke dokter. Saya enggak bisa nyetir mobil, saya enggak bisa naik motor. Ya sudah, naik angkot. Benar kenyataan, ini kejadian nyata, saya tahu banget gitu ya. Tahu banget karena mereka keluarga ini adalah keluarga yang cukup dekat dengan kami. Beberapa puluh tahun lalu sekarang sudah terpisahkan tempat pelayanan. Istrinya ngeluh seperti itu kepada saya dan kepada istri. Gimana sih? Tetapi kalau itu benar, si janda itu anak siapa? Istri sahabatnya. Tapi kalau dia sudah ngeluh ini, pasti dia gercep misalnya. Loh ini yang jadi istri saya atau dia? Pertanyaan saya, suami ini dosa enggak? Istri yang pertama, kasus yang pertama tadi, belum nikah loh, belum cerai loh, sama-sama belum cerai. Tapi sudah hatinya menginginkan milik orang lain, itu sudah berdosa. Bapak Ibu dan Saudara, ngeri ketika kita bicara tentang hal ini. Ngeri ketika kita bicara tentang perzinahan. Perzinahan bagi Tuhan Yesus sekali lagi bukan hanya masalah perbuatannya. Tetapi ketika hati yang tidak lagi bisa terkontrol, hati tidak lagi bisa terkendalikan, hati tidak lagi mau tunduk kepada kuat kuasa Allah dalam Roh Kudusnya, hati tidak dikuasai dipenuhi oleh Roh Kudus. Di saat itulah dosa perzinahan sangat mungkin bisa terjadi dan menguasai atas hidup kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan Yesus memberikan cara yang sederhana, ekstrim, dan cukup keras. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal dan buanglah itu. Wih, ngeri. Kalau hari ini hukum ini diberlakukan secara letterlek, apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara?
Hari ini mungkin kita di gereja cuma pakai satu mata semua gitu ya. Kalau pertanggungjawaban terhadap dosa-dosa yang masa lalu tidak segera diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kita masih harus menanggung dosa karena perzinahan di masa lalu dan kemudian dengar, melihat, menginginkan dalam hati itu sudah berdosa, mata kita salah satu harus dicungkil. Hari ini kita jadi pendekar mata satu semua. Tapi maknanya bukan itu. Makna yang cukup lugas dan sederhana yang coba diungkapkan oleh John Stott mengatakan seperti ini. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa karena ada pencobaan datang kepadamu melalui matamu, kata John Stott, maka cungkillah matamu. Artinya apa? Jangan melihatnya. Kalau pencobaan itu ada di depan mata dan matamu, pencobaan kalau kamu lihat itu bisa menjadikan engkau jatuh dalam dosa perzinahan, jangan lihat. John Stott katakan apa? Berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah mencungkil matamu dan membuangnya, dan sekarang engkau buta dan tidak bisa melihat akan hal itu. Kalau tangan, jangan pergi ke sana. Kalau ada sesuatu di depan itu ternyata memang bisa menjatuhkan kita jatuh ke dalam dosa perzinahan, hati kita bisa jatuh dalam dosa, jangan lihat atau jangan sentuh atau jangan pergi ke sana. Bapak Ibu dan Saudara, perkataan ini sederhana sekali. Bagaimana caranya kita mengatasi kata Tuhan, jangan sekali-kali bersentuhan dengan hal-hal tersebut. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, beberapa ya sekitar tahun 2013-an, itu saya diundang bersama-sama dengan beberapa jemaat ke salah satu gereja untuk mengadakan perayaan Natal. Gerejanya tidak besar sehingga di dalam penuh, kami milih di luar gitu ya, milih di luar di dalam tenda di pertengahan, dan saya duduk di depan saya itu ada 2 orang perempuan muda. Yang satu pasti sudah menikah karena sama anak kecilnya, dan kemudian yang satunya ini tidak tahu sudah menikah atau belum. Sepanjang ibadah Natal itu dilakukan mulai dari awal sampai pertengahan ketika firman Tuhan, karena saya stop di situ aja di firman Tuhan. Mereka berdua duduknya mepet banget gitu ya. Mepet banget sehingga waktu kami mau lihat lihat ke layar LCD itu aja kadang-kadang kesusahan, yang di luar kan pakai layar. Nah, Bapak dan Saudara, di tengah-tengah khotbah, enggak tahu anaknya si perempuan satu ini minta apa sama mamanya. Lalu kemudian mamanya itu noleh. Nah, ketika noleh, 2 kepala perempuan mulai terpisah, badannya mulai terpisah. Tanpa sadar, benar-benar tanpa sadar. Di depan mata terpampang sesuatu yang enggak mengenakan. Mereka berdua kan lihat sesuatu di HP. Saya pikir mau lihat status atau lihat apa atau ngerekam apa dan seterusnya, tidak tahu. Tapi begitu itu terpisah, apa yang terjadi ternyata? Sepanjang ibadah itu, minimal sampai pertengahan khotbah itu, mereka asik nonton film porno, mohon maaf. Dari mana saya tahu? Ya kelihatan. Kelihatannya apa? Ya setidaknya ada gambar telanjang-telanjangnya gitu lah, nggak pakai baju. Aduh, lagi ibadah masih sempet-sempetnya ngelakuin seperti itu. Ini ada teman yang mengatakan setan gepeng gitu ya HP ini. Setan gepeng. Segala sesuatu ada depan kita. Segala sesuatu ada di sini. Kalau kita tidak hati-hati berdasarkan firman Tuhan, kalau kita mau menjaga hati kita supaya tetap kudus, kita tidak terjebak ke dalam perzinahan, bagaimana caranya? Ya kuasailah ini. Kalau ternyata ini menjadikan mata kita berdosa, hati kita berdosa, ya putuskan itu. Jangan isi dengan gambar-gambar, dengan cerita-cerita, jangan follow dengan cerita-cerita atau berita-berita orang-orang yang tidak karu-karuan seperti itu. Jaga HP kita tetap menjadi HP yang kudus. Kudus bukan hanya karena ada Alkitabnya di situ, tetapi benar-benar kita perlakukan ini sebagai satu alat untuk membawa kita memuliakan akan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, jelas sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Sebelum kita terjebak dan jatuh ke dalam dosa perzinahan yang merusak segala hubungan yang baik antar manusia, maka sudah seharusnya kita berani secara ekstrim berkata stop. Menghentikan segala hal yang bisa mencobai mata kita. Termasuk kalau itu adalah HP kita. Termasuk kalau itu adalah apa yang ada di depan kita. Bicara tentang kalau yang biasa bekerja dengan komputer dan lain sebagainya. Jaga benar-benar. Putuskan setiap kesempatan untuk kita jatuh ke dalam dosa perzinahan itu sendiri. Secara sederhana Bapak Ibu dan Saudara, ini yang perlu kita lakukan. 1, akui dosa. Jangan sampai mengaku dosa ketika kita ibadah ke dalam gereja. Karena yang memimpin pengakuan dosa itu pemimpin liturgi ibadah yang ada di sini. Kita merasa bukan menjadi bagian dalam pengakuan dosa itu.
Saya selalu katakan, mari kita secara pribadi juga ngaku dosa. Kalau kita pernah terlibat, terjebak dalam dosa perzinahan itu, meskipun bukan secara fisik, kita pernah berpikir untuk mulai meninggalkan suami atau istri kita. Kita mulai pernah tertarik kepada wanita atau pria idaman lain. Kita pernah bahkan mungkin bersentuhan dengan barang-barang yang bisa menjadikan kita jatuh ke dalam dosa perzinahan itu. Segera akui, jangan pikir, oh ada orang yang tahu, enggak masalah. Tidak. Segera akui, bereskan segala sesuatu yang terkait dengan segala hal yang perzinahan itu sendiri. Akui di hadapan Tuhan, sebab Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, ketika kita mau mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan dosa kita. Akui satu persatu segala dosa perzinahan. Segala hati yang pernah dikuasai oleh titik perzinahan itu sendiri. Lalu yang kedua, stop. Jauhi semua pornografi, pornoaksi. Bapak Ibu dan Saudara, tanpa bermaksud mendiskreditkan atau karena masalah hal yang lain, Bapak Ibu dan Saudara, entah laki-laki atau perempuan, mari ketika kita berpatut, bercermin sebelum kita pergi gereja, sebelum kita ketemu orang lain, berpikirlah apakah pakaianku, apakah penampilanku ini bisa menjadikan orang lain jatuh dalam dosa atau tidak. Kalau ada rasa tidak nyaman, segera berganti, segera pakailah pakaian-pakaian yang memang benar-benar bukan hanya nyaman buat kita, tapi juga tidak menjadikan orang lain jatuh dalam dosa. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara dalam relasi dan seterusnya dalam keseharian, kemudian bertemu dengan pemandangan-pemandangan seperti itu, pemandangan-pemandangan yang tidak baik, ya jangan tengok terus. Lumajang Jember ada satu sungai panjang gitu ya. Nah di situ kan biasanya ada orang mandi, nggak laki-laki nggak perempuan. Kalau kita nggak sedang nyetir, kalau nyetir pasti nggak lihat. Tapi yang nggak sedang nyetir, ya jangan dipelototin gini. Terus gitu ya. Itu caranya. Begitu tahu di situ ada kemungkinan besar kita akan melihat sesuatu yang tidak benar yang membuat hati kita rusak. Ya segera pandang toleh lain, ngobrol yang lain saja. Kira-kira seperti itu. Nonton film. Mana ada film yang tidak ada seperti itu? Lah terus gimana lah? Tutup mata, tutup telinga, saya dengar suaranya. Ya lebih selektif lah. Perlu nggak nonton film itu? Penting nggak nonton film itu? Kalau enggak perlu, enggak penting, enggak bisa bangun iman kita, ya ojek nonton. Lebih baik ngobrol daripada waktunya berdua quality time sama pasangan itu habis untuk nonton film, yang enggak ketahuan juntrungannya mendingan ngobrol. 1 jam, 2 jam sambil ngobrol, sambil cerita, sambil sharing kebenaran firman Tuhan, pertumbuhan iman, itu jauh lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, putuskan, stop, jauhi setiap pornografi dan pornoaksi yang sangat mungkin terjadi membelenggu hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita sudah stop itu, maka mau tidak mau, isi hati dan hidupmu. Isi hati dan hidup kita dengan apa? Firman Allah yang hidup. Isi. Ada sesuatu yang dicabut, ada sesuatu yang dibuang, tapi ada sesuatu yang harus masuk untuk menggantikan supaya kita tidak kosong di dalam hidup ini. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak, kita diajar, mari kita bangun relasi itu. Bangun relasi yang berkenan bagi Allah, dengan terus menjaga pandangan mata kita supaya tetap kudus. Dan selalu penuhi hati kita dengan kuasa firman Allah yang kudus yang akan menghidupkan kita. Pertanyaan sederhana bagi setiap kita adalah, sudahkah kita jaga mata ini supaya tetap kudus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita pelihara hati kita ini supaya hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus senantiasa mengarahkan, menolong kita sehingga yang terpancar adalah benar-benar kehidupan. Dan yang ketiga, sudahkah kita benar-benar bertekad di dalam segala keterbatasan kita untuk kemudian kita ngomong sama Tuhan, aku terbatas, aku lemah, tantangan itu begitu berat Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu untuk Engkau tuntun dan aku taat padamu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu dan Saudara, tetap setia menjadi pelaku firman Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tolong kami, ajar kami, dan bawa kami ya Tuhan, untuk terus menjalani hidup ini dengan lebih jauh, baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, tapi kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup dan mampu menolong kami, menyelesaikan segala pergumulan kami, bahkan mampu menolong kami untuk menjadi orang yang berkemenangan, terus berkemenangan, lebih daripada seorang pemenang. Tolong kami, tuntun kami ya Tuhan, untuk kami menang atas segala macam bentuk dosa berzinahan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami menang mengatasi segala kedagingan kami,
supaya namamu dipuji dan permuliakan. Hidup kami selalu berbuah, berkenan di hadapanmu, dan relasi kami dengan sama kami, dengan pasangan kami, dengan keluarga, dengan siapapun itu, terus dipaharui, diikatkan dalam ikatan kasih daripada Tuhan yang tidak terbatas. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.